Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan rumus PMT tentang angsuran. Nah, di sini saya udah kasih soal berupa harga mobil sebesar 855 juta, lalu bunga per tahunnya sebesar 7%, waktunya selama 24 kali pembayaran, dan angsuran per bulannya belum diketahui. Nah, agar kita tahu berapa sih angsuran per bulannya, kita akan menggunakan rumus PMT. Nah, sebelumnya saya sudah membuat tabel. Di sini ada tabel 24 kali ya, 20 melambangkan bulannya 24 bulan. Lalu ada saldo awal, ada angsuran per bulan, bunga per bulan, cicilan pokok pinjaman, dan saldo akhir. Nah, sebelum kita mulai ke tabel, kita akan membuat angsuran per bulannya dulu. Nah, angsuran per bulannya ini kita klik dulu di sel di sebelah angsuran per bulannya, lalu kita klik FX. Nah, setelah diklik FX dia akan keluar seperti ini. Kita ambil yang kita klik finansial, lalu kita cari PMT ya, kita cari PMT. Sudah dapat PMT-nya. Nah, dia akan keluar rumus seperti ini. Nah, untuk rate-nya, rate itu artinya bunga ya, bunganya kan 7%. Kita ikut ketik di sini adalah selnya, tempat dia berada. Di sini bunga ada di sel B2. Maka sebelum saya isikan, saya hapus dulu tulisan rate-nya, lalu saya masukkan B2. Nah, saya absolutkan karena nanti ini akan saya pindahkan di tabel angsuran per bulannya. Jadi sebelum saya pindahkan, saya kasih dolar dulu biar dia tidak berubah lokasinya. Nah, jadi B2 lalu dikasih dolar, lalu kita kasih per 12. Kenapa? Karena ini kan angsuran per bulan, sementara bunganya adalah bunga per tahun. Maka B2-nya kita bagi 12, sebelumnya kita absolutkan atau kita kasih dolar agar dia tidak bergerak selnya ketika kita copy paste. Lalu N per-nya adalah jumlah periode pembayarannya. Di sini kita ada 24 ya. Nah, 24 itu ada di sel B3. Kita kasih dolar juga untuk pengetikan B3. Dolar B dolar 3 di sel waktu ya. Lalu PV itu adalah present value atau nilai saat ini nih, harga mobil sekarang berapa nih yang kita mau beli. Nah, itu harganya kan 855. Kita kasih dolar dulu, kita klik dia harga mobilnya ada di B1. Kita tulis B, kita kasih dolar dulu, lalu kita kasih 1. Kalau sudah, untuk future value-nya, FV-nya dan type-nya kita kosongkan saja karena kita mencari angsuran per bulannya. Kalau sudah kita centang, nah dia hasilnya seperti ini, dia min ya. Hasilnya untuk hasil dari PMT ini adalah min. Agar kita tidak bingung dengan hasil minnya, maka kita absolutkan. Kita hilangkan minnya dengan rumus ABS. Taruh ABS-nya di sebelah sama dengan, kita klik di sebelah sama dengan, lalu kita masukkan huruf A, B, dan S, lalu kurung buka di sebelah PMT. Nah, di akhir B1 ini kita kasih kurung tutup. Jadi biar kurungnya tidak kurang ya. Jadi kurung terakhir adalah 2, karena kurung bukanya 2, maka kurung tutupnya 2. Kalau sudah kita centang, nah hasilnya minnya hilang. Untuk saldo awal, sekarang kita ngisi tabel yang di bawah dulu. Tabel yang di bawah ini kita isi saldo awalnya adalah harga mobil. Jadi kita tulis sama dengan, kita klik di B1. Nah, B1 ini lalu diklik B1-nya, lalu kita klik centang. Sudah, dia muncul sendiri saldo awalnya. Lalu angsuran per bulannya juga sama, kita tulis sama dengan
Angsuran per bulannya tinggal kita klik di B4 ya, cuman karena ini akan saya tarik ke bawah, jadi saya kasih dolar dulu biar dia tidak berubah. Kasih dolar, saya masukkan huruf B, kasih dolar, lalu kita masukkan angka 4. Nah, dia klik ada di sel B4. Kalau sudah dicentang, kita klik copy, kita tarik ke bawah, kita blok sejumlah ya bulannya, lalu kita salin. Nah, dia tidak berubah angkanya ya. Kalau sudah, kita ke bunga per bulan ini. Bunga ini didapat dari saldo awal dikali dengan bunganya 7%, tapi bunganya itu kita bagi 12 karena dia dimintanya adalah bunga per bulan. Jadi kita tulis sama dengan, kita klik di saldo awal, lalu kita kali dengan, kita kali itu bintang ya kalau di Excel ya, lalu kita kali dengan bunganya ini, lalu kita bagi 12 untuk bunganya. Nah, kita kasih kurung dulu untuk bunganya karena bunganya ini kita bagi 12. Nah, di B2 ini karena bunganya biar tidak bergerak, lokasinya saya kasih dolar, huruf B, kasih dolar, angka 2 ya selnya. Nah, di 7% ya. Kalau sudah, kita centang. Nah, sudah dicentang, kita klik copy, lalu kita tarik ke bawah, dia akan mengisi bagian yang kosong. Salin. Nah, kok kosong Bu? Iya, karena kan saldo awal keduanya belum ada, tapi nggak apa-apa. Lalu kita ke cicilan pokok pinjaman. Cicilan pokok pinjaman didapat dari angsuran per bulan sama dengan angsuran per bulan ini dikurang dengan bunga per bulan. Kita centang, maka dapat adalah pokok pinjaman. Sama kita copy lagi, lalu kita salin ke bawah. Nah, ini akan berbeda tiap bulannya. Kita salin seperti itu. Kok 38 semua Bu? Iya, karena kita saldo awalnya belum kita tarik ke bawah. Kita buat dulu saldo akhir. Nah, saldo akhir didapat dari, kita kasih sama dengan dulu, saldo akhir didapat dari saldo awal dikurang dengan cicilan pokok pinjaman. Ini tidak perlu ada yang kita absolutkan karena kan tiap bulannya saldo awalnya akan berbeda. Begitu juga dengan pokok pinjamannya. Lalu kita centang. Nah, kita centang. Kita tarik dulu, kita salin, lalu kita tarik ke bawah, lalu disalin. Nah, hasilnya min Bu. Iya, nggak apa-apa. Ini kita klik dulu saldo awalnya. Nah, saldo awal di bulan kedua didapat dari saldo akhir bulan pertama. Nah, lalu saldo awal bulan ketiga didapat dari saldo akhir bulan kedua. Itu kenapa kita tarik data saldo awalnya dari bulan ketiga gitu. Jadi kita tulis dulu ini adalah saldo akhir. Nah, kita centang. Sudah dicentang, nggak perlu kasih dolar ya, biar dia berubah sendiri soalnya. Jadi kita hanya cukup copy, lalu kita tarik ke bawah, kita salin. Nah, ya lihat kan ada hasilnya. Loh Bu, kok yang terakhir di saldo akhir di bulan terakhir 0? Memang harus 0 Neng, karena kan angsurannya habis di bulan ke-24. Jadi pada saat angsuran terakhir di bulan 24, kita sudah tidak punya hutang lagi. Saldo akhir menggambarkan hutang kita yang masih harus kita bayar. Sampai di sini saya kasih lihat bentuknya seperti ini jadinya gitu. Sudah jadi bentuk akhirnya seperti ini. Nah, silakan kalian coba di rumah dan pastikan untuk bisa soal ini ya. Semoga bermanfaat untuk USK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.